kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sejumlah massa menggeruduk kantor Gubernur Aceh, menolak militerisasi dan mendesak pengembalian tanah Belang Padang yang selama ini dikuasai TNI AD. Harga segala jenis beras di sejumlah pasar tradisional Losmawe masih mahal. Saya ajak Anda mencicipi ikan bakar di warung yang terletak di Jalan Lintas Timur Sumatera, Kabupaten Aceh Timur. Olahan ikannya selalu diburu pencinta kuliner. Proses sistem penerimaan murid baru SPMB tahap 2 di Kabupaten Aceh Besar sepi. Kondisi ini berbeda dengan SPMB tahap pertama yang diserbu para orang tua wali murid. Sejumlah sekolah yang sebelumnya ramai dikunjungi orang tua kini lebih sepi. SMA Negeri 1 Baitusalam Aceh Besar merupakan salah satu sekolah yang mulai sepi dari kehadiran para orang tua. Pemandangan ini karena SPMB tahap 2 hanya dibuka khusus bagi peserta didik baru yang gagal mendaftar pada SPMB gelombang pertama. Selain itu, sejumlah calon siswa telah dimasukkan ke dalam SPMB yang dibuka tahap pertama. Sisanya mereka akan mendaftar di tahap 2. Hanya peserta didik baru yang gagal pada tahap pertama. Jujur kalau SPMB ini untuk masyarakat umum masih awam. Jadi pada saat mereka mendaftar, ada yang datang langsung kemari, nggak tahu seperti apa caranya, jadi harus kita tuntun. Karena lumayan ribet untuk SPMB tahun ini untuk orang-orang awam ya. Karena SMA Negeri 1 Baitusalam ini kan lingkungannya lumayan awam siswanya. Kalau kita bilang 100%, 40% yang udah maju lah kita bilang. Sedangkan 60% ya orang tuanya masih kurang paham. Sebanyak 146 calon siswa mendaftarkan diri di SMA Negeri 1 Baitusalam. Dari jumlah tersebut, 139 dinyatakan lulus, sedang 7 diantaranya dinyatakan tidak lulus dan kembali mendaftar di SPMB tahap 2. SPMB tahap 2 tahun 2025-2026 juga dibuka untuk jelang SLTA dan sekolah luar biasa. Langkah ini merupakan kebijakan untuk memberi kesempatan kepada calon peserta didik yang sebelumnya tak sempat membuat akun dan belum terverifikasi oleh operator sekolah. SPMB tahap 2 dibuka sejak 3 dan berakhir hingga 5 Juli 2025. Peserta didik hanya dibolehkan memilih satu sekolah sesuai domisili. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Pengelolaan hutan adat dinilai perlu melibatkan semua pihak termasuk kalangan perempuan. Kemukiman Hulu Kecamatan Tapak Tuan Aceh Selatan menetapkan hutan adat melalui penguatan struktur kelembagaan dan keterlibatan kelompok perempuan. Proses ini digerakkan dengan serangkaian pertemuan termasuk diskusi dan observasi langsung untuk aspirasi perempuan. Pertemuan yang berlangsung di 2 lokasi melibatkan beberapa lembaga yang selama ini serius mengangkat isu lingkungan hidup. Kemukiman Hulu kini telah menyusun struktur lengkap. Pembentukan struktur mukim akan menjadi dasar kuat untuk menyusun profil mukim sebagai syarat utama dalam pengajuan pengakuan hukum adat ke pemerintah pusat. Yang pertama sekali kita mengharapkan dengan dikelolanya hutan adat mukim oleh mukim dan masyarakat mukim, itu kita bisa menjaga masyarakat kita dari bahaya efek samping daripada apa yang dihasilkan oleh hutan. Bersama konsorsium dan walhi dalam wacana ini kita bersama-sama menciptakan, menjadikan hutan adat mukim ini bisa kita kelola dengan baik bersama masyarakat, dan masyarakat bisa mengambil manfaat yang baik terhadap apa yang ada di dalam hutan adat.
Proses pemetaan tapal batas dan potensi sumber daya alam kerap berhadapan dengan perbedaan pandangan, sehingga perlu melibatkan semua pihak, seperti kecil atau kepala desa, tokoh masyarakat, termasuk kaum perempuan. Manfaat karena kami sebagai masyarakat sangat mendukung program ini. Kalau hutan adat itu sangat penting lah, saya selaku ibu rumah tangga ya sangat banyak manfaatnya. Terutama suami kami kan bisa memanfaatkan hutan adat itu sebagai tempat pas perkebunan. Kami juga ikut membantu suami kami ke kebun gitu. Supaya lebih terjaga dengan baik lagi, lebih kompak lagi kami selaku masyarakat di sini. Dalam pertemuan ini sudah disepakati pemetaan wilayah hutan adat termasuk sumber daya daerah. Dalam waktu dekat ini akan dipresentasikan kepada Bupati Aceh Selatan. Main Munzir melaporkan dari Aceh Selatan. Nilam, kemudian juga seperti kepala. Ikan bakar kerap diburu para pencinta kuliner di tanah air termasuk di Kabupaten Aceh Timur. Namun, ikan bakar yang dijajakan di sebuah warung sederhana di Jalan Lintas Timur Sumatera ini berbeda dari ikan bakar pada umumnya. Ikan bakar yang satu ini kerap diburu pencinta kuliner di Aceh Timur. Selain cara bakar ikan yang masih sangat tradisional, sambal khas keluarga menjadi daya tarik pencinta makanan laut ini. Kedai ikan bakar ini terletak di Jalan Nasional Aceh Sumatera Utara atau persisnya di Desa Senebuk Rambung, Aceh Timur. Ikan bakar menu lokal ini selalu ramai didatangi pengunjung dalam dan luar daerah. Warung ini menyediakan ikan segar yang dibakar dengan menggunakan arang. Cara bakar ini membuat rasa ikan gurih dan renyah. Ikan baru dibakar saat dipesan agar tekstur daging empuk dan rasanya lebih gurih. Kelebihan yang ada bang ya original kita bang bakar kita pakai bawang, pakai garam, pakai jeruk. Untuk pelanggan kita belikan dulu bang, kita belikan dulu baru kita proses bang, kita bakar. 80 kilo, 100 kilo. Siang jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Ikan yang paling digemari ikan apa bang? Bawal, rambu, kakap merah, sama ikan sembong. Soal harga tidak perlu khawatir. Ikan bakar dijual bervariasi antara Rp50.000 hingga Rp60.000 per porsi. Namun harganya bisa lebih murah jika pasokan ikan melimpah. Pengunjung dari luar Aceh Timur datang dari jauh untuk menikmati ikan bakar karena tertarik dengan sambalnya yang khas. Sambalnya yang enak, khas ya sambalnya ya. Ikannya khas, ikannya juga khas. Untuk perut orang tua kayak kami ini pas lah. Sambalnya nih, sambal asamnya ya, sambal asam ini. Terus ikannya gimana? Ikannya segar dan ya sesuai lah, terjangkau, murah, meriah ya. Seperti masakan rumah, dia murah meriah. Warung ikan bakar Pak Tiar menghabiskan 80-100 kg ikan per hari. Jenis ikan pun beragam tergantung permintaan konsumen. Main Munzir melaporkan dari Aceh Timur. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Sabrina Trifa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.